Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Al-Hadi. Kami dari kelompok Sanger akan mempresentasikan mengenai genetic distance, nucleotide substitution models, dan phylogenetic reconstruction. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Safira Raisa Rahmi, kemudian ada Gladys Natania Banu Arya, Muhammad Dafa, dan ada Prisalo Lubis. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai genetic distance, nucleotide substitution models, dan phylogenetic reconstruction. Yang pertama ada genetic distance. Genetic distance sendiri adalah salah satu metode untuk melakukan analisis filogenetik dari multiple sequence alignment yang didasarkan pada jarak kinetik antara pasangan barisan dalam multiple sequence alignment. Jarak kinetik antara dua barisan adalah fraksi dari posisi sejajar di mana barisan telah diubah. Ada dua jenis dari pembahasan berikut. Yang pertama ada UPGMA dan NG atau neckbore joining. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UPGMA. UPGMA ini menggunakan algoritma pengelompokan sekuensial di mana hubungan topologi lokal diidentifikasi dalam urutan kesamaan dan pohon filogenetik dibangun secara bertahap. Untuk UPGMA sendiri itu kita ada dua tahap, diantaranya kita pertama mengidentifikasi dua OTU yang paling mirip satu sama lain dan kemudian memperlakukannya sebagai OTU tunggal baru. OTU itu disebut dengan OTU komposit. Dari antara kelompok baru OTU, dilakukan identifikasi pasangan dengan kesamaan tertinggi dan seterusnya sampai kita hanya memiliki dua OTU. Nah, di sini kita ada contoh untuk suatu phylogenetic tree yang ada di layar. Dalam phylogenetic tree ini kita ada kita akan melakukan pengelompokan pasangan OTU dengan jarak terkecil, yaitu kita bisa dilihat di sini ada A dan B yang terpisah sejauh 2. Titik percabangannya diposisikan pada jarak 2 dibagi 2 sama dengan 1 substitusi. Bisa dilihat juga ada subtree dari A dan B. Next. Nah, di sini kita juga bisa lihat phylogenetic tree-nya. Dari phylogenetic tree tersebut kita membuat matriks jarak yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dengan mengikuti pengelompokan pertama, A dan B dianggap sebagai komposit tunggal atau OTU A, B. Dan sekarang kami akan menghitung matriks jarak baru sebagai berikut, di mana kita akan menghitung jarak AB yang sebelumnya dengan C, D, E, dan F. Didapatkan jaraknya sebagai berikut. Nah, dari jarak antara OTU sederhana dan OTU komposit atau OTU yang baru kita buat tadi, yaitu OTU AB, adalah rata-rata jarak antara OTU sederhana dan OTU sederhana penyusun OTU komposit. Sehingga dari jarak yang baru itu dapat kita buat matriks jarak terbaru di siklus kedua seperti berikut. Dan selanjutnya dari matriks jarak terbaru kita punya subtree siklus kedua yaitu D dan E dengan distance yang paling dekat. Selanjutnya, nah diulangi langkah sebelumnya, maka kita hitung jarak terbarunya dengan OTU terbaru yang sudah disatukan atau di OTU kompositnya yaitu DE. Nah, dari DE tersebut dihitung jaraknya sehingga kita bisa lihat di sini ada matriks jarak terbaru. Lalu kita dapatkan selanjutnya kita lihat subtree siklus dengan jarak-jarak yang terdekat, jarak-jarak OTU yang terdekat. Kita punya di sini ada A, B, dan C. Lalu selanjutnya dari A, B, dan C ini dibuat menjadi satu OTU, maka kita punya matriks jarak terbaru yang bisa dilihat di siklus keempat. Sehingga dari matriks jarak terbaru di siklus keempat itu kita lihat lagi dalam subtree
jarak OTU mana lagi yang terdekat. Maka dapat kita lihat di sini ada subtree siklus keempat yang melibatkan OTU ABC dan DE. Selanjutnya, pada siklus kelima, siklus terakhir, di sini kita telah membuat matriks jarak terbaru di mana ABC dan DE sudah menjadi satu OTU. Lalu di sini di matriks jarak terbaru ini distance-nya dengan OTUF. Sehingga dapat dilihat di sini subtree siklus kelima. Nah, langkah terakhir ini terdiri dari pengelompokan OTU terakhir, F dengan OTU kompositnya atau A, B, C, dan DE. Meskipun metode ini pada dasarnya mengarah ke pohon yang tidak berakar, UPGMA mengasumsikan tingkat mutasi yang sama di semua cabang, seperti model evolusi yang digunakan. Akar hanyalah teoritis, oleh karena itu harus bijaksana dari semua OTU. Di sini kita dapat menerapkan metode routing titik tengah, akar seluruh pohon kemudian diposisikan di distance A, B, C, D, E dengan F, lalu dibagi dua. Di sini kita tahu bahwa distance A, B, C, D, E dengan OTUF itu ada 8, kita bagi dua sama dengan 4. Selanjutnya, Kemudian berikutnya ada jebakan yang dapat muncul pada metode UPGMA ini. Yang pertama, metode pengelompokan UPGMA sangat sensitif terhadap tingkat evolusi yang tidak sama. Ini berarti bahwa ketika salah satu OTU telah memasukkan lebih banyak mutasi dari waktu ke waktu daripada OTU lainnya, satu mungkin berakhir dengan pohon yang memiliki topologi yang salah. Yang kedua, pengelompokan hanya berfungsi jika datanya ultrametrik. Dan yang terakhir, jarak ultrametrik ditentukan oleh kepuasan three point condition. Syarat three point condition adalah untuk tiga taksa, distance AC eh, merupakan lebih kecil dan sama dengan dari maksimal dari distance AB dan distance BC, atau dengan kata lain, dua jarak terbesar adalah sama. Atau UPGMA mengasumsikan bahwa laju evolusi untuk semua cabang adalah sama. Kemudian selanjutnya ada NJ atau neighbor joining. NJ aksi laju evolusioner yang berbeda. NJ sama jauh dari akar. Metode tersebut menggunakan agglomerative clustering algoritma sequential clustering. Konversinya membutuhkan nilai R dan nilai R yang tertransformasi. Berikut adalah video materi tambahan untuk materi NJ. In this talk, we're going to discuss the distance methods to infer phylogenetic trees. Another popular phylogenetic inference methods are the distance methods. These methods build a tree based on distance data between sequences. In some way, they apply a similar philosophy to the progressive methods for multiple sequence alignment. There are two principal distance methods: the UPGMA, unweighted paired group method with arithmetic mean, and the neighbor joining method. The UPGMA method builds a tree by a sequential clustering methods which consists in several steps. First, you have to build a distance matrix from the sequence alignment that could evolve at different rates during
image of any. To overcome this problem, the neighbor joining method is employed. Neighbor joining takes as input a distance matrix specifying the distances between each pair of taxa, same as the UPGMA method, but it allows unequal rates of evolution in different branches of the tree. Let's see how it works. This method starts with the construction of a star-like tree, with all taxa included. Then, for we calculate a measure of the distance between that taxon, identify the pair of taxa with the minimum value according to this formula. This means the distance between the two taxa, and these are the distance of the average distance from the rest of the taxa we want to calculate. And join the taxa with the minimal distance in one node similar as the UPGMA method. For the calculation of branch length, unlike the UPGMA method, neighbor joining does not force the branch lengths to be equal. Instead, these distances are calculated according to the following formulas. In this case, we calculate a new distance matrix with the two merged taxa replaced by a node that joins them, and calculate the distance from this node to the other taxa according to this. We repeat this process until all taxa are added to the tree. Here we have an schema of how the neighbor joining method works. We have the distance matrix here, and we calculate the distance of each node to every other node. For instance, for the A, we have distance to B, distance to C, and so on. And then we divide by 4. Similar for B, C, D, F, A, and E. These are like average distance from one taxa to the rest of other. Then we calculate the pair with the small m according to this, which means the distance between each of taxa minus the distance from separating each one of them to the rest of the taxa. In this case, the smaller are between A and B, 5, that is the actual distance between them, minus the is A and is B. This also occurs for these two nodes, D and E. Here we choose the AB and cluster together. When we cluster, we create a new node that in this case we call U, that joins A and B. But in this case, the branch length is calculated according to this formula. But it has to do with the distance, the real distance between them, and an average of the distance between each of them to the rest of the node. As you can see, this is not symmetric. Now, we put in our matrix the new node, which includes A and B, and calculate a new distance matrix with all the values, and then repeat the process until we complete the tree. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang substitution method,
yang mana nantinya akan ada beberapa model yang dijelaskan juga. Boleh ini. Oke, jadi sebelumnya rekonstruksi filogenetik itu merupakan masalah inferensi statistik. Kesimpulan dari suatu statistik ini tidak dapat ditarik tanpa adanya probabilitas, sehingga digunakan model substitusi nukleotida atau penggantian asam amino yang kita kenal juga sebagai model evolusi, menjadi sangat diperlukan ketika menggunakan urutan DNA atau protein untuk memperkirakan hubungan filogenetik antar taksanya. Model evolusi merupakan kumpulan asumsi tentang proses substitusi nukleotida atau asam amino. Dan model evolusi ini menggambarkan berbagai kemungkinan perubahan dari suatu nukleotida atau asam amino ke yang lain di sepanjang pohon filogenetik, serta memungkinkan untuk memilih di antara hipotesis filogenetik yang berbeda untuk menjelaskan data yang sudah ada. Nah, berikut merupakan model-model yang digunakan sebagai model evolusi. Yang pertama yaitu Jukes-Cantor model dengan matriks sebagai berikut, matriks Q sebagai berikut, dan juga elemen P di dalam matriks probabilitasnya sebagai berikut. Dan di sini penjelasan variabel-variabelnya itu untuk alfa merupakan konstanta positif yang disebut dengan laju evolusioner. Nah, untuk model ini merupakan salah satu model paling awal dan tidak terlalu realistis. Dan di sini kita mengasumsikan probabilitas ditemukannya suatu situs nukleotida semuanya sama, yaitu 1/4 pada waktu T. Kemudian yang kedua yaitu the Kimura model. Matriks Q-nya adalah sebagai berikut dan juga elemen probabilitas di dalam matriks probabilitasnya yaitu sebagai berikut. Dan di sini variabel B yang terdapat pada matriks Q dan juga elemen matriks P-nya yaitu parameter pembedaan transisi dan juga transversi. Di sini kita menggabungkan perbedaan tertentu antara dua jenis substitusi nukleotida yang berbeda, yaitu transisi dan juga transversi. Kemudian yang ketiga ada the Felsenstein model. Di sini kita dapatkan lagi matriks yang sedikit lebih rumit dan juga elemen probabilitas yang sudah ditentukan juga. Yang mana kalau misalkan kita lihat variabel P dengan indeks I adalah parameter non negatif yang memenuhi PA ditambah PC ditambah PG ditambah PT sama dengan 1 dengan ACGT-nya itu variabel DNA yang ada. Dan di sini memungkinkan kita untuk mengonstruksi continuous time Markov model atau model Markov yang bergantung pada waktu yang kontinu. Dan yang terakhir, model yang terakhir yaitu Hasegawa-Shinoyama model. Dengan bisa kita lihat model bisa kita lihat yang lebih rumit lagi, yang mana ini merupakan generalisasi dari ketiga model lainnya dan memiliki bentuk PT sama dengan eksponensial TQ yang rumit, yang mana di sini kalau misalkan kita lihat kita menggabungkan transversi dan juga transisi dan di sini kita bisa menggabungkan ketiga model sebelumnya di dalam model yang kita lihat saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai phylogenetic reconstruction. Bisa di next. Seperti yang kita tahu, filogenetik merupakan bukti mendasar dari beberapa bidang seperti anatomi, embriologi, paleontologi, dan genetika molekuler. Nah, berikut manfaat real dari filogenetik itu sendiri, diantaranya adalah untuk mempelajari
atau mencari spesies-spesies baru. Yang kedua adalah mempelajari sejarah evolusi dari suatu spesies. Kemudian menjelaskan bagaimana spesies tersebar secara geografis, mempelajari nenek moyang sama dari spesies yang masih ada dan punah, mengidentifikasi nenek moyang yang paling baru, dan untuk mengenali seberapa dekat spesies yang terkait dengan nenek moyang tersebut. Kemudian menghubungkan tonggak evolusi bentuk kehidupan utama dengan pohon-pohon kehidupan lainnya. Kemudian filogenetik ini digunakan untuk mewakili hubungan evolusioner antara organisme yang diyakini memiliki beberapa nenek moyang sama. Dan yang terakhir, filogenetik ini bisa digunakan untuk melacak mikroba menular dengan mempelajari sejarah evolusi mereka. Next. Terdapat beberapa tahapan untuk melakukan rekonstruksi filogenetik. Yang pertama tentunya adalah menyeleksi organisme atau keluarga gen yang akan kita rekonstruksi filogenetiknya. Kemudian kita melakukan pemilihan penanda molekuler yang sesuai. Di sini bisa kita pilih ya penanda molekulernya RNA, DNA, atau asam amino. Kemudian kita lakukan amplifikasi dan pengurutan. Kemudian baru kita lakukan perakitan dan penyelarasan. Kemudian kita baru membentuk model evolusi. Setelah model terbentuk, kita akan lakukan analisis terhadap filogenetik yang terbentuk. Kemudian akan dikonstruksi filogenetik tersebut, dan yang terakhir akan dilakukan evaluasi ya. Di sini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Next. Untuk rekonstruksi filogenetik dapat digunakan tools Crystal Omega dan RStudio dengan menggunakan package bioconductor. Di sini akan digunakan simulasi DNA genus Amanita dari data laman NCBI, dan DNA yang digunakan adalah DNA dari Amanita albolimbata, Amanita pallidoveruca, Amanita griosypaterin, Amanita cyanochlornisma, Amanita pseudorania, Amanita arenarioides, dan beberapa sampel penelitian yang berbeda, tetapi tentunya dengan menggunakan spesies yang sama. Next. Dari data DNA yang kami peroleh dari NCBI tersebut, ketika kami lakukan pengkonstruksian filogenetik menggunakan Crystal Omega, diperoleh hasil seperti ini. Kemudian next, untuk menggunakan RStudio, kita perlu memasang package tertentu dan library bioconductor. Untuk package-nya ada Biomanager, GG3, Decipher, dan lain-lain. Kemudian kita input DNA yang kita peroleh dari NCBI dan diperoleh hasil filogenetik seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menambah informasi baru mengenai filogenetik. Sekian.